Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni hasil kerja sejarah peradaban Islam yang beranggotakan yang pertama Rifki Rusdianto, yang kedua saya sendiri yakni Rifki Fajri Sholih, yang ketiga yakni Sulaiman. Baik, untuk pengertian sejarah secara etimologi, kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, ya, yang dapat mengambil alih dari bahasa Arab, yaitu kata syajarah. Kata tersebut masuk ke dalam pembendaharaan bahasa Indonesia semenjak abad ke-13, di mana kata itu masuk ke dalam bahasa Melayu setelah akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Adapun macam-macam kemungkinan arti kata syajarah, yakni artinya pohon, keturunan, asal-usul, dan juga diidentikan dengan silsilah riwayat, babat, tambu, dan tarikh. Akulturasi kedua antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat terjadi sejak abad ke-15. Akibatnya, kata sejarah mendapatkan tambahan pembendaharaan kata-kata. Geschiedenis, history, ini Belanda, history Inggris, history Prancis, dan Geschichte Jerman. Kata history yang lebih populer untuk menyebut sejarah dalam ilmu pengetahuan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani atau historia, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia, yang bersifat kronologis. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan dengan Cynthia atau sins. Jadi, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Hal ini senada, ya. Hal ini senada dengan pengertian history is the past experience of mankind, atau sejarah adalah kejadian-kejadian masa lampau yang terjadi pada umat manusia. Secara harfiah, kata history yang diekuivalenkan dengan sejarah mengandung 4 pengertian. Ya. Kata history yang diekuivalenkan dengan sejarah mengandung 4 pengertian. Yakni yang pertama, sesuatu yang telah berlalu, ya, atau suatu peristiwa, suatu kejadian. Yang kedua, riwayat dari sesuatu yang telah berlalu, suatu kejadian. Yang ketiga, yakni suatu pengetahuan, semua pengetahuan tentang masa lalu. Yang keempat, yakni ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Yang kelima, yakni di dalam kamus umum, ya, di dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejarah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, kesusastraan lama atau silsilah asal-usul. Yang kedua, yakni kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau serta riwayatnya. Lanjut, kemudian yakni pengertian peradaban Islam. Pengertian peradaban Islam atau yang biasa disebut hadharah dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari kata hadroh dalam artian ada atau daerah perkotaan. Kata hadar
Kata hador merupakan kebalikan dari kata al-badwu atau pendalaman sedang. Kata al-hadir adalah kebalikan dari kata al-badi. Merupakan sebutan al-badi merupakan sebutan bagi orang yang tinggal di pedalaman. Bila membahas peradaban, maka tidak akan terlepas dari kebudayaan karena antara keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya. Namun, dalam bahasa Inggris terdapat pengertian yang berbeda dari kedua kata tersebut. Yaitu dua kata tersebut yakni civilization untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan. Dalam bahasa Arab pun terdapat perbedaan yaitu kata takofah. Takofah yakni kebudayaan. Kata hadoroh yakni kemajuan. Dan kata tamadun dalam artian yakni peradaban. Sementara itu, Badriyati mengatakan bahwa peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata al-hadoroh al-islamiyah, ya, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kata Islam sendiri merupakan masdar dari kata kerja asyama yuslimu Islam. Aslama yuslimu islaman. Ya. Mempunyai beberapa pengertian yakni yang pertama, melepaskan diri dari segala penyakit, kata aslama tersebut, lahir maupun batin. Dan kedua, dalam artian ini kedamaian dan keamanan. Dan yang ketiga, yakni ketaatan dan kepatuhan. Kata Islam disebut dalam 8 kali ya. Kata Islam disebut 8 kali dalam Al-Quran. Yakni yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 1928. Maaf, langsung saja. Untuk Islam sendiri merupakan agama samawi. Islam sendiri merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya, ya, Nabi Muhammad SAW. Yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik dunia maupun di akhirat. Islam sendiri membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah atau teologi, ibadah, aspek hukum, tasawuf, filsafat, politik, serta pembaruan. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni ciri-ciri peradaban, akan disampaikan oleh beliau, Mas Rifci Rusdianto. Sudah 4 kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri peradaban. Peradaban itu lahir dengan didasari oleh spirit sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan ciri ini, maka segala hasil peradaban umat manusia yang lahir didorong oleh spirit sumber ajaran Islam, meskipun dia dimunculkan oleh orang non-Islam dan berada di luar wilayah Islam, tetap disebut sebagai peradaban Islam. Jadi meskipun lahirnya di luar wilayah Islam dan lahir oleh orang non-Islam, tetapi tetap disebut peradaban Islam. Peradaban itu dimunculkan oleh kalangan ulama Islam. Dengan demikian, dengan ciri ini maka peradaban Islam hanya dibatas pada semua hasil kreasi umat Islam dan hanya yang berada di dalam wilayah Islam.
demokrasi dari umat non-Islam tidak masuk dalam kategori peradaban Islam, meskipun yang muncul di wilayah Islam. Selanjutnya dengan ini, maka semua hasil kreasi manusia yang memang didedikasikan di kemaslahatan umat Islam, maka ia adalah peradaban Islam, meskipun ia dihasilkan oleh orang non-Islam dan berada di wilayah luar wilayah Islam. Selanjutnya yang keempat, next, ya, ada proses pembentukan peradaban. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pula pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Jadi mengandalkan ulama-ulama masa lalu untuk dijadikan hujah pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jadi pola pemikiran rasional itu berkembangnya pada zaman klasik, pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Sedang pola pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah masa dinasti Abbasiyah hingga abad ke-18. Jadi pemikiran tradisional itu berkembangnya pada zaman pertengahan Islam, atau lebih tepatnya sehabis masa dinasti Abbasiyah. Pola pemikiran rasional manusia di kalangan umat Islam pada masa itu, perspektif ini sejalan dengan perspektif yang sama dalam perkembangan Yunani yang ada di daerah-daerah Islam. Daerah-daerah tersebut antara lain kota Alexandria di Mesir, Yundisyapur di Irak, Antakya di Syria, dan Bakhtar di Persia. Di kota-kota tersebut memang telah berkembang pola pemikiran rasional dan peradaban Yunani. Yaitu proses perkembangan pembentukan peradaban. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pula pemikiran tradisional. Sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masanya sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin pamit undur diri, mengucapkan terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.